Hai guys, jumpa kembali di JHS TV bersama saya Johan Sanjaya dalam sebuah alur cerita film yang berjudul Dokter Palsu. Sorry, salah, Dokter Knok. Yang dirilis pada tahun 2017 bergenre drama komedi dari Perancis yang menceritakan kisah dokter palsu yang menjadi dokter asli. Untuk mengetahui keseruan kisahnya, mari kita lanjut aja ke ceritanya. Oke guys, ini adalah seorang dokter bernama Knok bersama seorang tukang pos bernama Jis sedang mengawasi seorang gadis cantik bernama Adelia. Jis mengabarkan bahwa Adelia adalah seorang gadis yatim piatu yang bekerja di seorang janda tua yang galak sebagai Pak RT. Hidup sejak kecil sendiri, namun beruntungnya dia adalah anak yang rajin, baik hati, soleh, dan rajin beribadah. Dan Nok pun menceritakan kisah masa lalunya yang punya banyak hutang dan sangat sulit sekali menghadapi kehidupannya. Namun saat dikejar-kejar rentenir, Knok pun memutuskan untuk kabur dari kampungnya demi menghindari kejaran para rentenir dan lintah darat yang penuh intimidasi. Di esok harinya, setelah Nok hanya bisa minum air dari sebuah mesin air manual, maka sampai pada suatu pelabuhan dan di situ Knok melihat ada lowongan kerja alias loker untuk seorang dokter di kapal pesiar. Knok mencoba melamar pekerjaan tersebut. Pada awalnya nakhoda kapal itu pun nampak ragu melihat Knok yang berpakaian compang-camping layaknya seorang pemulung. Namun sepertinya nakhoda kapal pun dilema kapal yang akan segera berangkat berlayar dan masih belum ada dokter, maka nakhoda pun menerima Knok sebagai dokter. Rupanya petugas rentenir pun tiba di sana untuk mengejar Knok. Beruntungnya kapal pesiar pun yang menjadi harapan Nok sudah berlayar. Rentenir yang kalah 5 langkah oleh Knok cuma bisa mengupat dengan teriakan. Tiba-tiba pengalaman pertama Nok dalam menangani pasien pun tiba. Membuat Nok sedikit gelagapan. Nok sadar bahwa semua mesti disikapi dengan tenang. Selayaknya dokter, Nok pun bertanya, "Apa yang dirasakan Tuan?" Pasien pun menjawab, "Aku mual-mual, aku sakit tulang dan persendian pun terasa ngilu." Knok pun bertanya lagi, "Apakah dulu pernah sakit yang sama seperti ini?" "Iya, dulu pun aku terkena tipes dan gejala penyakitnya sama. Dulu aku disembuhkan dengan Vilkina, obat gastrik, antibiotik, vitamin, dan sangobion." Knok pun segera menulis semua itu lalu resep obatnya dikasih kepada pasien. Di keesokan harinya, Knok pun juga melihat seorang wanita yang sedang berjemur dan membuat kulit wajahnya memerah akibat terkena ultraviolet saat berjemur. Namun wanita tersebut sudah merasa terbiasa dengan kondisi tersebut. Bila sehabis berjemur, dia mengatakan 1 minggu pun pasti akan hilang kok, Mas, kata si perempuan tersebut. Namun Knok mengingat satu racikan obat tradisional yang diajarkan oleh ibunya. Knok pun mencoba meracik bedak dingin tersebut dan malamnya memberikan kepada wanita tersebut dengan kalimat yang penuh keramahan. Wanita itu pun menerima obat tersebut dan melulurkan kepada wajahnya, dan itu cukup efektif sehingga wanita kaya itu pun memesan ramuan tersebut dan dia akan membayar mahal dengan formula tersebut. Knok pun merasa bersyukur dan berterima kasih kepada nakhoda kapal atas kesempatan tersebut. Waktu pun terus berganti, 5 tahun pun begitu cepat berlalu. Kini Knok pun sudah menjadi dokter sungguhan. Kini dia berada pada sebuah kereta karena ditugaskan di sebuah kota terpencil yang penduduknya begitu ramah layaknya di sebuah perkampungan. Mereka saling mengenal satu sama lain dan akrab. Meski kedatangannya ke sana tidak diharapkan, sebab penduduk kota kecil ini kurang menyadari betapa pentingnya kesehatan. Bahkan ada satu dokter yang baru saja memutuskan keluar dari kota kecil tersebut karena orang sakit di sana lebih percaya kepada pemuka agama untuk didoakan. Semua ini karena akal bulusnya Bapak Pendeta Abel yang menyebutnya musyrik bila percaya obat. Menurut Pendeta Abel,
Kekuatan Tuhan itu nyata dan hanya Tuhanlah yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Masuk angin cukup dikerok, dibacakan ayat suci, keesokan harinya sudah reda katanya. Namun Kenok tidak kehabisan akal ketika mendatangi sebuah farmasi. Pemiliknya pun nampak kurang semangat meski tahu Kenok adalah seorang dokter. Namun Kenok menenangkan pemilik farmasi tersebut bahwa dia akan memberikan pengobatan yang gratis di hari pertama, dan Kenok yakin dengan cara seperti itu yang tidak sakit pun akan datang untuk mendapatkan pengobatan gratis. Dan di situ Kenok pun akan mencoba membuka kesadaran para penduduk tentang betapa pentingnya kesehatan. Dan benar saja saat launching tersebut warga ngantri untuk berobat. Bahkan benar-benar ada satu warga yang belak-belakan bahwa dirinya tidak sakit sama sekali. Dia datang dan mau berobat hanya karena gratis saja. Namun Kenok tetap bersikap profesional dan memeriksa warga atau mengecek kesehatan warga dan memberikan ceramah juga pemahaman terhadap orang tersebut. Dan akhirnya semua menceritakan keramahan dan pelayanan Kenok terhadap warga. Bahkan Pak Wali Kota pun sangat senang dengan kehadiran Kenok. Sang pendeta kini merasa tersisihkan, doanya nggak laku lagi. Biasanya beliaulah yang selalu dapat pujian, namun semenjak Kenok hadir beliau benar-benar tersisihkan. Sehingga timbul iri, dengki, jahil, fitnah pun dilancarkan. Ada satu janda bernama Amelia, dia sangat mengharapkan Kenok jadi pendampingnya karena cukup populer. Namun sayangnya Kenok pun sudah jatuh cinta pada Adelia. Bahkan Amelia datang ke klinik dan ujuk-ujuk membuka baju untuk pengenceritan gratis. Namun Kenok menolak dengan lembut. Amelia pun kecewa dan bikin sebuah konspirasi bersama Pendeta Abel. Pendeta Abel pun suka dan melaporkan ke wali kota bahwa Amelia pernah bercerita Kenok akan memperkosa atau berusaha untuk memperkosa dirinya. Namun wali kota menanggapi dengan tenang dan mengatakan bahwa Amelia pernah merayunya dan membuka bajunya juga di hadapan wali kota. Namun Pendeta Abel pun terus berusaha dalam melancarkan konspirasinya tersebut. Terlebih saat Kenok menyadari ternyata petugas rentenir yang dulu selalu mengejarnya juga ada di sana dan melancarkan sebuah intimidasi. Kenok memohon untuk tidak menceritakan masalahnya dan janji akan membayar hutangnya. Namun penagih hutang itu pun gak mau, dia malah memeras Kenok meminta 3 kali lipat dari hutangnya. Dan kejadian itu pun disetujui oleh pendeta abal-abal, dan akhirnya pendeta abal-abal pun mencoba mengintimidasi dengan ancaman. Dia bersumpah akan menyampaikan cerita masa lalunya Kenok ke warga kota jika tidak membayar atau pergi. Kenok pun berpikir keras untuk membalikan fakta. Kenok menyanggupinya, namun uang itu akan diberikan di klinik. Pendeta pun setuju. Saat jumpa di klinik, Kenok sudah mempersiapkan segelas minuman yang sudah dicampuri kerakulak yang bisa mengacaukan perut pendeta Abel. Beruntungnya Abel gak curiga. Sebelum uang dikasih, pendeta Abel pun sudah merasakan kontraksi dalam perut, sehingga bergegas pulang. Di keesokan harinya, Kenok pun mendatangi yang lagi sakit perut tersebut. Pendeta Abel tersiksa dan meminta tolong kepada Kenok. Dokter Kenok pun bersedia membantu dengan satu syarat, tanda tangani perjanjian ini, kata dokter Kenok, bahwa pendeta Abel gak boleh ganggu aku lagi dan jangan coba-coba memeras aku. Jika tidak, saya akan melaporkan Anda kepada polisi. Pendeta Abel pun terpaksa menandatangani perjanjian tersebut. Suatu hari Adelia sakit dan setelah diperiksa ternyata Adelia TBC. Akibat tekanan kerja di janda tua yang galak itu. Adelia pun pernah berwasiat, jika aku harus berakhir, maka Kenok harus tetap semangat. Katanya jangan sakit. Menurut Adelia, orang baik seperti Kenok harus tetap eksis dan tetap menyehatkan warga kota. Meski Kenok khawatir ini sebuah pertanda, di keesokan harinya Kenok pun membawa Adelia
ke rumah sakit mahal untuk mengobati penyakitnya Adelia. Namun takdir berkata lain, Adelia pun wafat. Kini pendeta dan Amelia kerjasama dan menurutnya Adelia meninggal karena Knok, dokter yang palsu. Knok pun dengan marah dia menceritakan kisah masa lalunya. Dia miskin, banyak hutang, tapi aku tidak jahat, katanya. Semua itu kulakukan hanya untuk bertahan hidup. Knok pun pulang ke klinik barunya dan berkemas dan siap untuk pergi. Namun pada saat itu Pak Pos mengetahui Knok berkemas dan mengabarkan hal tersebut kepada warga. Warga pun yang sudah menyadari betapa pentingnya dokter dan atas keramahannya Knok juga yang selalu menyadarkan terus membantu warga dalam menangani berbagai penyakit. Kini warga pun memblokir jalan Knok dan banyak warga juga yang mengerumuninya. Knok mulai takut, dia mengira warga akan menghakimi dirinya. Namun betapa terharunya Knok saat tahu ternyata warga memohon agar Knok tidak pergi dan tetaplah di sini untuk menyehatkan warga kota. Knok pun menyanggupinya dan kisah ini tamat. Oke guys, mungkin pesan yang bisa kita ambil dalam film ini adalah kita hanya butuh nekat dan jangan patah semangat. Kesuksesan pasti tercapai, namun ada hal terpenting dari hanya sekedar sukses, bahwa menyukuri proses itu jauh lebih nikmat dan lebih penting, dan menjadikan sukses hanya sebagai bonus, mungkin itu lebih bijaksana. Mungkin itulah tadi kisah dokter palsu yang seiring waktu menjadi asli. Bagaimana filmnya menurut kalian? Tolong beritahu di kolom komentar, mesti akan saya balas. Saya Johan Sanjaya undur diri. Bye.